Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 501-510. Dongeng Donghua. Bab 501-28. Ren Xiaosu berjongkok Zhou Yingsui. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang pihaknya yang lain. Pergi, biarkan penembak jitumu cocok, aku tidak punya pendapat. Setelah misi ini selesai, hadiah. Zhou Yingsui bertanya dengan hati-hati. Aku berumur 8 tahun, Ren Xiaosu menatapnya dan berkata. Aku hanya dibagi 2, Zhou Yingsui tidak bisa dipercaya. Apakah Anda memiliki pendapat? Ren Xiaosu memandangnya dengan serius. Tidak, Zhou Yingsui tahu bahwa dia beberapa pound meskipun dia pandai membunuh, menyusup, dan intelijen, pangkat anggota konsorsium bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Sehingga seperti yang diduga Ren Xiaosu, Zhou Yingsui memeluk Ren Xiaosu. Paha ini, juga ditemukan bahwa Ren Xiaosu ingin menyembunyikan identitasnya, ia mengambil inisiatif untuk memberi Ren Xiao sarung tangan putih, situasi yang saling menguntungkan. Ren Xiaosu memandangnya dan tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin memasuki kuil anjing? Berpikir, mata Zhou Yingsui berbinar, saya mendengar bahwa setelah memasuki kuil anjing, ada jumlah uang yang tetap bahkan jika saya tidak menyelesaikan misi. Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik, yang sangat murah di bawah matahari, itu harus dilakukan, tetapi jika Anda mau, saya dapat membantu Anda. Apa yang kamu inginkan? Tiba-tiba Zhou Yingsui bertanya, dia menyadari bahwa sebenarnya, Ren Xiao punya ide untuk kuil anjing ini. Oke, kembali ke kemahmu sendiri, tunggu kamu memasuki kuil anjing dan mengatakan hal-hal lain, Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik. Setelah selesai, dia meledakkan Zhou Yingsui, dan pria tua itu mengikuti wanita itu sendirian apa yang terjadi, dan kemudian dia keluar jika terjadi tamparan di wajah. Pada titik ini, para pembunuh tingkat lain di luar tidak tidur, mereka diam-diam menyaksikan Zhou Yingsui ke dalam tenda Xiaosu, dan kemudian dibor keluar setelah lebih dari 10 menit. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, Zhou Yingsui keluar dari tenda juga selesai seluruh rambut. Pembunuh tingkat 1 bernama Wu Tong berkata, yang adalah pengamat ini, itu jelas merupakan wajah putih kecil. Ini tidak jarang. Setelah beberapa pembunuh wanita memiliki tip berdarah, mereka ingin mencari penghiburan. Pembunuh pria tidak pergi ke rumah bordil. Pria dan wanita sama, kata seorang pembunuh. Orang lain berkata, saya takut wajah putih kecil itu menyeret kita ke penghalang. Saya takut pada apapun, kata Wu Tong sambil tersenyum. Sebenarnya, kita semua pernah membahasnya sebelumnya. Saya memiliki saluran terpadu untuk mengatur agar kita memasuki penghalang, tetapi saya mengatakan kepada mereka untuk menyelesaikannya sendiri. Jika dia benar-benar wajah putih kecil, maka lihat apakah Zhou Yingsui dapat tempatkan dia di penghalang. Jika kamu tidak bisa masuk, kamu tidak bisa menyeret kami ke bawah. Hei, Wu Yingming tua. Pada saat ini, Xiaosu sedang berbaring di tenda, tetapi dia sudah mengambil pistol di tangannya untuk menghindari seseorang menyerang di malam hari. Tetapi ketika dia sedikit bergoyang, dia tidak bisa lepas dari persepsinya. Ren Xiaosu tidak bisa mempercayai sisa dari 4 pembunuh. Baru saja Zhou Yingsui datang, dan dia mengatakan bahwa itu bukan kebohongan untuk mengirim Zhou Yingsui ke kuil anjing, tetapi itu benar-benar direncanakan. Anda harus tahu bahwa tujuannya adalah membiarkan kuil anjing membantu menemukan seseorang, dan ia selalu mengarah pada penyembunyian identitas, yaitu, setelah pihak lain mengetahui identitasnya. Wang Fugui akan dibajak. Menurut Zhou Yingsui, ketika Anda tiba di ponsel tingkat A, Anda membutuhkan ponsel baru dari 1000 kren kertas. Yang lain mungkin berpikir bahwa ribuan kren kertas hanyalah tumpukan kertas, dan tidak ada yang bisa dilihat. Tetapi Ren Xiaosu tahu bahwa mereka yang telah mengubah ponsel mereka mungkin semua diingat. Saya dapat menutupi wajah saya, tetapi saya masih memiliki keraguan tentang orang lain.
Lebih baik mendorong Zhou Yingsui keluar dan membiarkan dia datang untuk menjadi perisai dari titik cerah ini. Saya memiliki ruang penyangga di belakang saya. Setiap orang dapat mengambil apa yang mereka inginkan, dan ini memang situasi yang saling menguntungkan. Pada siang hari keberangkatan kembali, para pembunuh tingkat satu lainnya menatap mata Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui, tetapi Ren Xiaosu tidak terlalu peduli. Dan ia memainkan peran sebagai asisten yang baik. Akibatnya, Ren Xiaosu tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yingsui benar-benar kecanduan kepada bosnya, dan bahkan membiarkan Ren Xiaosu membantunya membuat teh. Itu semacam hutang dan tidak merasakan tekanan. Kemudian, pada malam hari, dia dengan cepat meminta maaf. Bahkan, Zhou Yingsui merasa bahwa membiarkan orang lain memperlakukannya sebagai penembak jitu bukanlah hal yang istimewa dan sangat menyenangkan, sehingga Ren Xiaosu adalah yang terbaik. Yang lain tidak tahu identitas Ren Xiaosu, dia masih tidak bisa tahu, biarkan orang yang luar biasa yang hampir legendaris membuat teh untuk dirinya sendiri. Perawatan ini tidak perlu menyebutkan betapa kerennya. Ketika saya meminta maaf di malam hari, tangan saya sedikit lelah. Dia melakukan ini, dan Xiao Xiao tidak membenturkannya, dan membiarkannya berjongkok di tengah malam. Zhou Yingsui hanya sedikit menyatukan beberapa. Ren Xiaosu menemukan bahwa salju minggu ini juga sangat menarik, itu milik jenis master yang berani membuka toko pewarna. Ada pepatah lama bahwa Zhou Yingsui adalah orang seperti itu, jika dia tidak bertarung selama 3 hari, dia akan pergi ke rumah untuk membuka ubin, dia selalu suka marah-marah di ujung kematian. Tim pergi keluar 73 hambatan, dan semua orang berpisah, kendaraan bersembunyi di belantara utara, dan mereka ditutupi dengan kamuflase hijau. Ketika orang-orang itu pergi, Zhou Yingsui menjadi peran seorang pria besar. Setelah dia sibuk dengan Ren Xiaosu, dia mengambil apel dari tasnya dan memberinya sebuah apel kecil. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui, cara seperti apa yang Anda gunakan untuk mengintip ke dalam penghalang? Bukankah Anda seharusnya menggunakan trik di bagian bawah mobil? Zhou Yingsui mengatakan, dasar-dasarnya menggunakan trik ini. Kecuali ada banyak kontak dalam film ini, pasukan swasta akan diam-diam melepaskan dan mengumpulkan beberapa kompensasi. Beberapa pasukan swasta bahkan akan mengumpulkan ratusan ribu sekaligus, cukup untuk gajinya 20 tahun. Itu adalah. Lalu, apakah ada cara untukmu? Ren Xiaosu menemukan kemiringan tinggi dan mengamati sekitar penghalang ke-73 dengan cermin target. Akibatnya, dia tiba-tiba mengetahui bahwa 4 pembunuh lainnya berada di hutan belantara dan berkumpul. Mobil didinginkan dari rumah jagal. Ternyata pihak lain sudah memiliki cara untuk memasuki penghalang, tetapi dia tidak diizinkan untuk menggunakannya dengan Zhou Yingsui. Namun, ini bukan masalah besar, dan orang-orang tidak memiliki kewajiban untuk membantu Anda memecahkan masalah. Masalahnya adalah bahwa Ren Xiaosu menemukan bahwa pemeriksaan penghalang ini sangat ketat. Kecuali mobil di rumah jagal itu tidak realistis untuk masuk dan meninggalkan kendaraan untuk membuka kotak kargo. Saya sangat pandai memecahkannya. Balikan saja dan pergi, tapi apa yang bisa saya lakukan dengan Zhou Yingsui? Saya tidak bisa membiarkan pengamat masuk, membiarkan penembak jitu jatuh di luar, dan mengamati kentut. Namun, Zhou Yingsui berkata, saya bisa mengendalikan tanaman dan membuka jalan bawah tanah. Hambatan terdalam untuk fondasi dinding adalah benteng 178, tetapi bahkan jika fondasi benteng 178 hanya 27 meter, tanaman saya dapat dengan mudah menggali terowongan. Ini adalah millet kecil yang terlihat seperti Zhou Yingsui, dan kemampuan asli dari pihak lain untuk mengendalikan tanaman masih sedikit berguna. Hanya saja supernaturals dari sistem instalasi ini bahkan lebih aneh daripada yang mereka pikirkan, dan mereka benar-benar dapat memainkan terowongan. Bab 502, Pemadaman Kebakaran Zhou Yingsui. Kemampuan luar biasa di dunia ini selalu aneh dan tidak ada habisnya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan saya tidak tahu berapa banyak pemain hebat yang akan keluar. Ketika malam tiba, Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui diam-diam datang keluar penghalang. Saya melihat Zhou Yingsui menjepit biji dan melemparkannya ke tanah. Tidak perlu menggali lubang atau air, dan jenis benih segera tumbuh dan tumbuh dengan cepat.
Ren Xiaosu mendengarkan tanah berlumpur di lumpur, tetapi tanah tidak melihat kesalahan. Tanaman di tanah tidak terlihat tinggi, paling banter setinggi ketumbar. Namun, ketika Zhou Yingsui menarik keluar tanaman hijau, tanah tiba-tiba membuka sebuah gua dengan diameter 1 meter. Zhou Yingsui berkata, hanya melompat masih dini, kalau tidak dapat dibuka di bawah tanah dengan akar. Lebih banyak ruang datang. Ren Xiaosu bertanya, seberapa besar Anda bisa? Hampir ruangan, kata Zhou Yingsui. Ren Xiaosu memikirkannya, dan puluhan meter di bawah tanah untuk membuka kamar. Ini adalah kemampuan khusus untuk dengan mudah menggali serangan udara. Silakan, kata Ren Xiaosu kepada Zhou Yingsui, saya mengikuti Anda. Zhou Yingsui menyeringai, ini bukan surat. Namun, dia tidak banyak bicara. Dia memutar tubuhnya dan masuk. Dia mengebor di terowongan. Tiba-tiba dia merasakan cahaya di belakangnya. Dia berpikir bahwa Ren Xiaosu tidak akan menyelinap mengintip di belakang dan mengintip dirinya sendiri. Hati Zhou Yingsui, saya tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi saya tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah lubang keluar, Ren Xiaosu tiba-tiba berkata kepada Zhou Yingsui, kamu pergi ke tempat pertemuan mereka dulu, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Setelah itu, Ren Xiaosu melemparkan kalajengking panjang ke Zhou Yingsui, mengatakan bahwa itu adalah senapan sniper dan membiarkan Zhou Yingsui membawanya. Ini terutama untuk membingungkan Wu Tong dan yang lainnya. Lagi pula, orang Zhou Yingsui saat ini adalah penembak jitu, membawa kalajengking panjang di belakang punggungnya, dan itu juga seperti sebuah poin. Setelah melakukan ini, Ren Xiaosu pergi langsung, meninggalkan Zhou Yingsui sendirian di penghalang. Dia dengan cepat menanam tanaman untuk menutupi lubang, dan merasakan ketidakberdayaan di hati saya, mengatakan bahwa saya akan membantu diri saya sendiri untuk melakukan tugas. Bagaimana cara masuk setelah hambatan, mereka pergi. Untungnya, ini bukan penghalang Wang, kalau tidak dia bersalah bersembunyi sendirian. Zhou Yingsui bergegas ke tempat pertemuan. Perbedaan antara penghalang Zhou dan Wang adalah bahwa bahkan jika Anda bersembunyi, Anda tidak akan bertanggung jawab atas Anda berjalan di jalan. Jika ada di penghalang Wang, saya takut bahwa kecerdasan buatan akan alarm dalam 1 menit untuk mengatakan bahwa ada penyusup aneh. Di tempat pertemuan, Zhou Yingsui mengetuk pintu dan para pembunuh lainnya dengan penasaran berkata, bagaimana dengan asisten Anda? Zhou Yingsui masih bisa berkata, dia berkata dengan tenang, saya menyuruhnya melakukan sesuatu. Pembunuh di sebelahnya saling memandang dan tersenyum di dalam wajah putih kecil itu benar-benar tidak memiliki cara untuk memasuki penghalang. Namun, semua orang tidak menunjukkan apapun. Lagi pula, Zhou Yingsui adalah seorang yang luar biasa dan penembak jitu, dan mereka tidak mampu membelinya. Pada titik ini, Wu Tong mengeluarkan peta besar dan berkata, saya sudah mengirim orang untuk membantu saya memahami kebiasaan kerja Zhou Silong ini. Dia akan mulai dari Hong Song Land setiap pagi, melewati Jianghan North Road, Jifang Avenue, Sanyang Road, tiba di kantornya, akan ada hiburan di malam hari, lokasi tidak pasti. Tetapi pada dasarnya akan kembali ke kediaman Hong Song Land. Zhou Yingsui diam-diam mengamati reaksi dari pembunuh lain dan menemukan bahwa 3 lainnya sedikit linglung ketika mereka mendengarkan. Itu jelas situasi yang diketahui sebelumnya, tetapi Wu Tong mengatakannya pada dirinya sendiri lagi. 4 orang di depan kami telah membentuk kelompok kecil. Wu Tong melanjutkan, ada 2 rencana di sini. Yang pertama adalah menyergap di jalan untuk bangun pagi untuk bekerja di kantor, dan yang lainnya di pintu masuk Hong Song Land, menunggunya kembali di malam hari. Kedua program memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Rencana pembagian pagi hari lebih stabil, karena ini adalah satu-satunya cara, tetapi kekurangannya adalah tidak nyaman untuk mundur setelah hari itu. Rencana tangan malam lebih kondusif bagi retret tubuh kita, malam tidak terlihat dan tidak nyaman bagi musuh untuk memburu kita. Ketika Wu Tong selesai, Zhou Yingsui tiba-tiba berkata, apakah Anda siap untuk mundur? Tidak, itu masih aturan lama, masing-masing pergi dengan kemampuan, Wu Tong tertawa. Kalau begitu pilih malamnya, kata Zhou Yingsui sambil tersenyum, tidak bisakah kamu mengambilnya untuk suatu tugas? Ya, karena orang-orang luar biasa mengatakan ini, rencana malam adalah pilihan pertama, dan tindakan pemenggalan kepala dilakukan di villa mansionnya di Hong Song Land, Wu Tong mengangguk.
Berapa banyak orang yang mengawalnya setiap hari? Berapa banyak penjaga di villa? Tanya Zhou Yingsui dengan cemberut. Sebanyak 7 orang, dibagi menjadi 2 mobil, mobil itu anti peluru, dan salah satunya selalu duduk di sebelahnya. Ini harus menjadi ajudan atau orang yang luar biasa dalam kecerdasan. Adapun kemampuan orang luar biasa ini, kami tidak jelas. Orang-orang ini akan tinggal di villa pada malam hari, kata Wu Tong. Berbicara tentang ini, satu orang di sebelah Wu Tong berkata kepada Zhou Yingsui, ada gedung-gedung tinggi di dekat Hong Song Land. Kami menyerang villa dekat 4 malam. Ketika Nona Zhou memilih titik penembak jitu untuk membantu kami menekan senjata ketika seseorang bergantung padanya. Jendela menghalangi kami untuk bunker. Tolong minta Nona Zhou untuk membantu kami menyelesaikannya. Diharapkan waktu aksi akan malam ini. Sebenarnya, bagian tersulit dari aksi belati adalah bagaimana menguasai rencana perjalanan, cara menemukan tujuan, dan ketika ditemukan, itu baik-baik saja. Karakter yang akan dibunuh kali ini tidak disembunyikan. Informan Wu Tong juga bersiap sebelumnya, yang menyelamatkan banyak masalah. Karena itu, karena sudah siap, lebih baik memberi target guntur. Dan rencana keempat orang ini tentu tidak sesederhana itu, pihak lain tidak mengatakan, khawatir mereka tidak ingin Zhou Yingsui mengetahui rencana mereka. Zhou Yingsui berkata pelan, tidak masalah. Tetapi ketika dia selesai, dia panik dalam hatinya dan akan bertindak malam ini. Dia tidak bisa melihat siapapun ketika dia pergi bekerja. Bagaimana saya bisa membantu orang lain untuk menekannya? Namun, Zhou Yingsui berpikir bahwa meskipun ia tidak berspesialisasi dalam melatih senapan sniper, masih tidak ada masalah untuk mengandalkan ruang lingkup untuk menutup target. Lagi pula, saya dulu adalah seorang prajurit dari pasukan yang, saya juga menyentuh senapan sniper. Setelah dia meninggalkan rumah dengan diam-diam, dia menemukan gedung bertingkat tinggi di sekitar Hong Song Land. Setelah menemukan sedikit lebih dekat dengan posisi pengamatan, Zhou Yingsui membuka kalajengking panjang yang diberikan Ren Xiaosu di atas gedung. Ada beberapa batu bata di dalam. Zhou Yingsui sangat canggung, Ren Xiaosu yang tak tahu malu ini, bahkan jika orang itu menghilang, bahkan tidak akan meninggalkan senapan sniper. Apakah Anda mengandalkan batu bata ini untuk menekan api di malam hari? Ambil batu bata dari batu bata dan villa. Bab 503, ngengat terbesar di penghalang ke-73. Sebenarnya, Wu Tong terdiri dari 4 kelompok kecil. Ketika melakukan tugas, Zhou Yingsui dikeluarkan, sehingga dia bisa menekan senjata. Di satu sisi, Zhou Yingsui tidak bisa membantu tetapi itu tidak masalah. Wu Tong dan yang lainnya sedang bersiap untuk membunuh Zhou Haocheng dan melakukan tugas itu. Mereka berempat juga yakin menyelesaikan tugas ini. Tentu saja, beberapa hari yang lalu, Zhou Yingsui menembak ponsel berkecepatan tinggi Zhou Haocheng, tembakan itu terlalu memalukan, Wu Tong mereka masih memiliki beberapa harapan untuk Zhou Yingsui. Jika itu dapat membantu penanggulangan kebakaran, itu juga hal yang baik. Di sisi lain, Wu Tong memiliki beberapa pekerjaan persiapan di sisi ini, yang tampaknya melibatkan tingkat atas hambatan. Jadi Wu Tong tidak ingin Zhou Yingsui mengetahui rincian sumber daya orang lain. Zhou Yingsui juga menebak ini. Sebelum informan Wu Tong dapat memahami rencana perjalanan Silong minggu ini sebelum mereka tiba, pihak lain jelas tidak biasa. Selain itu, Wu Tong dan yang lainnya memilih untuk memasuki penghalang dan memulai hari yang sama. Mereka juga mendapatkan berita yang tepat. Hari ini, 2 pengawal pergi untuk menjemput putri target, dan kemudian pengawal akan mengirim putri target ke mantan istri Zhou Silong untuk akhir pekan. Akan kembali. Ini adalah kesempatan berkah. Sekarang karena kelompok kecil partai lain telah mengecualikan Zhou Yingsui juga senang. Jika lebih baik memiliki tugas, Wu Tong akan menyelesaikan tugas dan dia akan dihargai. Masalahnya adalah Anda harus menonton senapan sniper dengan senapan sniper Anda, dan memegang beberapa batu bata untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang dia tidak puas sekarang bukan lagi tugas, tapi dia terlalu tidak bisa diandalkan. Pada saat ini, Ren Xiaosu telah menemukan target misi D level di luar penghalang ke-73, dan sekali lagi mulai mengirim ponsel ke pintu.
Ketika orang lain melihat tugas tingkat D, pikiran bawah sadar memikirkan hadiah 20.000 yuan, dan Ren Xiaosu berbeda. Dia memikirkan beberapa ponsel. Tidak mendengarkan Zhou Yingsui, ponsel dengan ratusan ribu dolar, yang bernilai lebih dari sekadar tugas. Sebelumnya di dalam terowongan, Zhou Yingsui melihat cahaya di belakangnya, berpikir bahwa Ren Xiaosu sedang mengintipnya. Bahkan, Ren Xiaosu menerima tugas 73 penghalang, dan dilepaskan bersama dengan C dan D. Ren Xiaosu bermaksud untuk menyelesaikan level D, dan kemudian pergi ke tugas C level, tapi aku tidak tahu apakah itu akan datang. Ketika dia ingin datang, Zhou Yingsui, bahkan jika tugas tingkat mereka harus diselesaikan, pasti akan memakan waktu beberapa hari untuk mempersiapkannya. Lagi pula, itu adalah tugas tingkat-tingkat. Jika Anda berhati-hati, Anda pasti tidak akan salah. Sejujurnya, Ren Xiaosu tidak berharap bahwa pihak lain akan mengambilnya malam ini. Tapi bagaimana dengan itu? Apakah penting untuk memiliki ponsel di anekdotnya? Kali ini, Xiaosu yang melakukan tugas itu, dan tidak menggunakan telepon seluler sebelumnya. Sebagai gantinya, dia mengubah tugas balasan telepon seluler yang baru saja dia raih hari ini. Lagi pula, hadiah untuk tugas tersebut adalah satu simpul pada satu waktu. Setiap kali itu merupakan akun yang tidak terdaftar, itu tidak berpengaruh padanya. Ketika dia diam di tengah malam, Xiaosu dengan hati-hati memikirkannya. Dia juga mengakui bahwa dia telah bermain terlalu banyak sebelum. Agak tidak terlalu rendah. Ren Xiaosu mengenakan hoodie dan meletakkan kepalanya di topi di balik hoodie itu. Meskipun tidak ada pemantauan di penghalang ke-73, Anda harus berhati-hati, bukan? Setelah menyelesaikan tugas tingkat D, bergegas untuk menyelesaikan tugas tingkat C, mengkonfirmasikan bahwa tugas itu belum selesai, Ren Xiaosu cukup senang. Apakah tidak ada pembunuh tingkat C di penghalang ke-73, dan tidak ada yang bahkan mengambil tugas itu? Akibatnya, hal-hal tak terduga terjadi. Ketika Ren Xiaosu melihat tugas itu, dia tahu bahwa kali ini targetnya adalah sekelompok geng di penghalang ke-73. Tidak ada yang baik tentang orang semacam ini. Jika Anda membunuh pintu, itu akan selesai. Tetapi yang tidak dia duga adalah ketika dia mendorong pintu pusat pemandian di sisi lain dari markas, geng-geng bertemu. Ren Xiaosu menatap sekelompok pria bertato yang berdiri di lobi, mendengarkan karakter target, dan sekelompok orang melihat seseorang mendorong pintu. Dan mereka melihat ke belakang dan memandang mereka. Ren Xiaosu memikirkannya, kamu bukan gangster, gangster masih dalam rapat. Waktu tidak menunggu orang, waktunya sebagai Xiaosu sangat berharga. Tidak masalah, potong saja. Setelah Xiao Xiao masuk, dia juga menutup pintu. Di luar pusat mandi aula geng, saya sudah menunggu beberapa pembunuh tingkat C. Mereka tidak ingin melakukan tugas ini, tetapi mereka benar-benar tidak berani melakukannya. Bagaimana mereka bisa menunggu orang-orang membuka pintu? Berapa banyak orang di dalam? Akibatnya, mereka melihat Ren Xiaosu mengenakan hoodie hitam berjalan ke aula, karena milet kecil begitu ketat sehingga mereka tidak melihat penampilan Ren Xiaosu. Semua orang tidak berpikir bahwa Ren Xiaosu mungkin seorang pembunuh. Lagi pula, yang pembunuh tingkat C tidak begitu ganas, langsung bergegas ke rumah untuk melakukan tugas. Namun, ketika Ren Xiaowei baru saja masuk, mereka mendengar suara tembakan keras. Para pembunuh tingkat C di luar semua kencing, apakah hanya pembunuh seperti kita? Ada lusinan orang di dalam, apakah dia masuk? Ini pasti tempat untuk mati. Kami masih belum bisa melakukan tugas itu, aku tidak berharap bertemu dengan teman sebaya yang canggung. Jangan lakukan itu, sirene di jalan sebelah berdering, jangan bawa bersama. Sebelum mereka memutuskan, para pembunuh melihat Ren Xiaosu mendorong pintu pusat mandi dari dalam, dan kemudian dengan cepat berjalan ke utara jika tidak ada yang terjadi, menghilang ke pejalan kaki. Dan bahkan tidak ada sedikit pun darah. Pada saat pusat mandi membuka celah, pembunuh tingkat C samar-samar mendengar duka dan darah. Faktanya, pembunuh tingkat C ini seharusnya beruntung, karena mereka tidak berani melakukannya, jadi Ren Xiaosu tidak tahu bahwa mereka juga pembunuh tingkat C, atau mereka harus memberi mereka pot. Beberapa pembunuh tingkat C melihat kengerian di pusat pemandian, mendengarkan suara sirene polisi semakin dekat dan berbalik dan pergi.
Hari ini, saya telah bertemu Jiang Long, dan tempat ini seharusnya tidak ditinggalkan untuk waktu yang lama. Apakah ini pembunuh tingkat C? Apakah ini yang dilakukan orang? Ini bukan sesuatu yang dilakukan orang. Zhou Yingsui memeluk batu bata dan duduk di atap dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang sudah gelap dan dia belum melihat sosok Ren Xiaosu. Jika pihak lain tidak melihat siapapun di tempat pertemuan, mereka harus pergi ke Hong Song Land untuk memperbaikinya. Lagi pula, peta misi melekat pada tugas. Namun, ada alamat target. Tapi dia sudah menunggu lama, tetapi masih tidak melihat sosok Ren Xiaosu. Pada saat ini, Ren Xiaosu tidak menunggu, Zhou Yingsui menunggu tembakan di kejauhan. Tembakannya tajam dan jernih. Zhou Yingsui tiba-tiba mendongak. Dia berdiri di tepi atap dan melihat ke arah tembakan. Dia mengatakan bahwa Ren Xiaosu tidak akan mengalami kecelakaan, bukan? Zhou Yingsui memikirkan Ren Xiaosu secara tidak sadar. Bukan Zhou Yingsui yang berharap untuk membiarkan kecelakaan Xiao Xiao terjadi. Dia sangat khawatir. Selama misi penggerebekan ke-73, dia tiba-tiba membuat ngengat apakah itu mempengaruhi tugas mereka. Dan sekarang, di penghalang ke-73, ngengat terbesar, bukankah itu Xiao Liu? Bab 504, Acara Angsa Hitam. Zhou Yingsui menduga bahwa tidak ada yang salah dengan ini. Tembakan ini adalah tembakan ketika Ren Xiaosu pergi ke gangster untuk menyelesaikan tugas, dan gerakan ini telah membuat pasukan bergerak keluar. Manajemen seluruh penghalang terguncang, dan mereka tidak bisa memikirkan insiden penembakan dengan penghalang yang tenang. Apakah tembakan akan memengaruhi tugas tingkat atas? Jawabannya pasti ya. Zhou Yingsui dan yang lainnya berada di atap. Wu Tong berikut ini dan lainnya juga bercampur di antara pejalan kaki. Mereka awalnya berpura-pura menjadi pejalan kaki untuk mengamati lingkungan sekitarnya. Akibatnya, tembakan berdering dan penghalang pulang, Wu Tongji ditinggalkan di jalan. Pribadi yang kesepian, keras kepala dengan pejalan kaki. Seseorang berteriak pada mereka dari jendela, anak-anak lelaki itu akan segera pulang, jangan berjalan-jalan di sini, itu berbahaya. Apakah Anda tidak mendengar suara tembakan? Pada saat ini, orang lain mendengar senjata hilang, dan beberapa dari mereka benar-benar sedikit di jalan. Wu Tong sedang terburu-buru dan mulai membuat bahasa isyarat dengan pembunuh lain di sebelahnya, berpura-pura menjadi orang tuli. Hati Wu Tong pahit. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini akan menjadi tugas yang baik pada hari kerja. Bagaimana bisa ada yang salah kali ini? Zhou Yingsui cukup beruntung untuk memegang kepalanya di atap, tapi untungnya dia tidak turun. Namun, suara senjata tidak hanya memengaruhi Wu Tong, tetapi juga memengaruhi rencana perjalanan Zhou Silong. Zhou Silong, orang yang menjadi target, adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia memiliki 7 pengawal dalam rutinitasnya sendiri. Bukankah ini berhati-hati? Tentu saja, orang yang Xiaoxi telah melihat paling berhati-hati masih dirayakan, dan semua orang telah tinggal di kamp militer. Ren Xiaosu tidak menyangka ada senjata di tangan geng itu. Perlu diketahui bahwa penghalang di barat daya dan barat laut kacau, tetapi kontrol senjata itu sangat ketat. Ada baiknya memiliki pisau di tangan geng kecil. Tentu saja, geng ini memiliki senjata di tangannya, tetapi itu hanya 2 pistol. Efek mengejutkan yang biasa jauh lebih besar dari kekuatan yang sebenarnya. Bahkan, mereka tidak berani menembak diri mereka sendiri. Itu hanya bisa menyenangkan di hutan belantara, dan senjata itu diam-diam dibeli dari tangan pasukan pribadi. Hari ini, jika Anda tidak melihat pistol dan mati, Anda tidak dapat menggunakannya untuk seumur hidup. Tetapi pengingat yang disayangkan adalah bahwa geng ini membanting senjata di pertama kalinya, membunuh orang lain, tetapi menjadi diri mereka sendiri. Pada saat ini, Xiao Su berjalan menuju tempat pertemuan, dia tidak tahu bahwa Zhou Yingsui dan yang lainnya sudah tiba di Hong Song Land. Kendaraan divisi tertib melewatinya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Dari luar, dia hanya anak laki-laki biasa, dan dia tidak seperti seorang pembunuh. Ren Xiaosu menoleh ke belakang, dan cahaya matahari terbenam dari langit yang jauh itu berlapis, dan cahaya keemasan itu seperti air laut yang hangat. Dia tidak peduli dengan penghalang ini karena dia telah membuat banyak suara, hanya untuk berpikir bahwa itu cukup lancar hari ini.
Wu Tong dan yang lainnya tidak menunggu sampai tim Zhou Silong pulang larut malam. Tampaknya pihak lain dengan cepat mentransfer alamat karena tembakan. Selain itu, informannya juga memberinya telepon satelit untuk memberitahunya bahwa seseorang telah menjemput Putri Zhou Silong yang ada di kelas 1 jam sebelumnya. Tampaknya Zhou Silong telah waspada. Mereka melihat bahwa mereka tidak dapat melakukan tugasnya hari ini, dan mereka mundur begitu saja. Zhou Yingsui menunggu para pejalan kaki muncul kembali di jalan sebelum mereka menuruni tangga dan meninggalkan atap dengan kepang panjang. Ketika mereka tiba di luar area perumahan tempat pertemuan, semua orang melihat bahwa lampu di tempat pertemuan mereka dinyalakan. Wu Tong mengerutkan kening. Apakah itu karena seseorang telah membocorkan angin dan datang untuk mencari rumah persembunyianku? Tidak, kata seorang pembunuh. Aku mendengar seseorang menggaruk suara memasak. Semua orang terdiam beberapa saat. Betapa anehnya situasi, rumah persembunyian di tengah malam diserbu oleh orang-orang, dan masih ada orang yang memasak di dalamnya. Semua orang bahkan mencium aroma makanan. Berjalan, ini adalah berkah, itu kutukan. Ini bencana. Masuk dan lihat saja. Wu Tong menggigit giginya dan mengambil kunci untuk membuka pintu. Jika Zhou Zi bahkan menemukannya di rumah persembunyian ini, itu berarti bahwa pihak lain telah menguasai cukup informasi dan tidak akan mendapatkannya. Jelas, dia hanya bisa meninggalkan wilayah Zhou. Begitu pintu masuk, Wu Tong melihat asisten Zhou Yingsui keluar dari dapur dan menyambutnya. Hei, apakah ini akan kembali? Tidak, saya belum selesai makan, dan tangki bensin Anda. Saya tidak ada di udara, saya akan ingat untuk mengisinya besok. Semua orang tercengang. Mereka memandang Zhou Yingsui, dan Zhou Yingsui berkata dengan tenang, saya mengatakan kepadanya untuk menghubungi seorang informan, jadi saya terlambat selangkah. Ya, Ren Xiaosu mengangguk ya. Zhou Yingsui bertanya, apakah informan itu terhubung? Apakah dia mengatakan bahwa tembakan di penghalang hari ini sedang terjadi? Ini sepertinya memengaruhi misi kita. Zhou Silong tidak tampak seperti yang direncanakan. Ren Xiaosu tertegun, oh, katanya, tembakan ini adalah pertarungan geng, seseorang telah kehilangan geng di pusat pemandian. Semua orang merasa lega bahwa ini adalah acara angsa hitam ini. Yang disebut peristiwa angsa hitam mengacu pada peristiwa yang sangat sulit untuk diprediksi, yang mengarah ke serangkaian reaksi berantai dengan konsekuensi yang sangat serius. Ren Xiaosu juga menyebutnya sebagai acara ngengat kalajengking. Ngomong-ngomong, ngengat dan angsa hitam semuanya berwarna abu-abu dan berkibar. Zhou Yingsui menarik Ren Xiaoqi ke balkon dan berbisik, apakah ini sesuatu yang kamu buat? Apakah kamu tahu seberapa besar pengaruh yang tiba-tiba kamu tinggalkan padaku? Awalnya mereka mengatakan bahwa mereka mulai hari ini, dan kamu tidak ada di sana, aku panik. Bagaimana jika Anda melakukannya hari ini, tetapi Anda tidak punya waktu untuk kembali? Ren Xiaosu dengan tenang berkata, lihat mereka mengatakan hari ini, aku akan membiarkan mereka tidak bekerja hari ini, mereka mengatakan itu bukan. Zhou Yingsui tertegun, dan ini terlalu kuat. Di luar penghalang, ada tim yang datang dari barat. Dokumen bea cukai untuk memasuki hambatan belum diserahkan. Luo Yan, yang duduk di mobil, mendengarkan suara tembakan dan memuji, ini terlalu menarik. Saya tidak mengharapkan penghalang dari dataran tengah. Apakah simen yang saya bayangkan, seseorang menembak di siang hari? Zhou Qi menutup mata di sampingnya, kamu tidak khawatir datang ke tempat yang merangsang seperti itu, melukai dirimu sendiri. Kamu harus tahu bahwa kamu sekarang berada di bawah satu orang di Qingxi, dan ada ribuan orang, dan kamu akan menikmatinya selamanya. Yang disebut putra dari 1000 emas tidak duduk di aula. Pria itu tidak berdiri di dinding. Luo Xiao tersenyum, apa artinya itu? Hal favorit saya adalah tempat yang mengasyikkan ini. Dulu cukup menarik di barat daya. 3 perang, saya pikir itu akan membawa kekuatan. Sekarang semua barat daya dimiliki oleh King saya, setiap hari. Semua hal yang ditangani adalah masalah sepele. Perintah apa yang harus diambil oleh Departemen Audit, dan hubungan seperti apa yang ingin mengatur posisi yang baik, yang semuanya berantakan. Ini adalah hal yang baik. Seseorang mencarimu untuk melakukan sesuatu, seseorang akan memberimu uang. Mata Zhou berbinar. Apakah Luo-Luo kehilangan uang itu?
Luo Wei memiringkan Zhou Qi, mata harus jangka panjang, kita adalah orang-orang yang melakukan hal-hal besar. Jadi kamu dan Qing Yi mengambil inisiatif untuk melamar ke Central Plains. Dia juga setuju. Zhou Qi tidak berkata apa-apa. Tentu saja, aku datang ke Central Plains untuk melakukan hal-hal. Aku tidak bisa pergi ke tempat yang tidak berhasil. Mengapa kita datang ke penghalang ke-73? Zhou mengerutkan kening. Hei, Zhou Silong, Zhou selalu menganjurkan pengembangan senjata nuklir. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan pot dengan orang-orang seperti itu, tetapi dukung dia, biarkan Zhou membantu untuk menarik perhatian orang lain, itu juga hal yang baik bagi kita. Luo Xiao tersenyum dan berkata, jadi kali ini aku ingin melihat minggu ini, si Silong, waktunya adalah besok. Bab 505, Taman Jifang. Kamu tidak akan lari dari tugas lagi. Zhou Yingsui menatap ekspresi Ren Xiaosu, sepertinya mengamati apa. Ren Xiaosu tidak senang, bagaimana saya bisa menggunakan kata itu untuk melarikan diri. Saya juga punya sesuatu untuk dilakukan. Apa hal yang benar? Zhou Yingsui penasaran, dan dia penasaran ingin tahu mengapa Ren Xiaosu datang dengan hal-hal ini hari ini. Tentu saja, itu untuk melakukan tugas tingkat D dan tingkat C, kata Ren Xiaosu dengan serius. Hati Zhou Yingsui lemah, dan ini adalah Superman legendaris. Bagaimana dia bisa pergi ke pencarian D level dan kelas C, dan hatinya tidak akan canggung. Ren Xiaosu bertanya, bagaimana kinerja 4 orang Wutong hari ini? Apakah ada kelainan? Tidak ada terlalu banyak pengecualian. Ini adalah untuk melangkah di luar area Villa Hong Song Land dan mempersiapkan serangan malam. Karena tidak ada pejalan kaki di jalan setelah suara tembakan, kami akan mundur, Zhou Yingsui menjelaskan. Ya, Ren Xiaosu mengangguk dan berkata, hati-hati dengan 4 orang ini, saya pikir jika tugasnya tidak terduga, ke-4 orang ini kemungkinan ingin bergabung dengan kami. Tuan yang baik. Zhou Yingsui tiba-tiba diam, baru saja menyelesaikan 4 kata, dia merasa secara naluriah salah. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui, apa yang kamu katakan? Tidak ada, kata Zhou Yingsui pada dirinya sendiri, dengan bodohnya menangis, diucapkan. Ren Xiaosu diam-diam menatapnya selama setengah menit, makan, lakukan makananmu. 2 orang berjalan ke rumah, dan Zhou Yingsui segera menjadi tatapan dingin, asisten, bawa makanan saya. Ren Xiaosu terdiam. Minggu ini, peran konversi peran Yingsui tidak diperlukan untuk waktu pendinginan. Di sebelah Wutong memandang Ren Xiaosu, ambil makanan kami juga. Akibatnya, Zhou Yingsui dengan tenang berkata, asisten saya hanya bisa mengarahkan saya. Anda tidak bisa melakukannya. Jika Anda ingin makan makanan panas dan melakukannya sendiri, mereka semua adalah pria besar. Apakah Anda tidak memiliki tangan dan kaki? Mengapa Anda harus mengarahkan asisten saya? Dalam pandangan Zhou Yingsui, 4 orang Wutong sengaja tidak berbagi penghalang untuk masuk, dan masih ada sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Ini adalah untuk membagi satu sama lain dengan jelas, tidak ada hal buruk. Tetapi karena Anda sangat jelas, saya pasti harus jelas. Selain itu, dia khawatir jika Wutong dipaksa untuk membiarkan Xiaosu memasak untuk mereka berempat, mereka mungkin tidak harus makan di masa depan. Ren Xiaosu berkata, maaf, saya sudah membuat makanan 2 orang. Makanannya juga sangat sederhana, yaitu kentang asam dan panas, tomat dan telur, babi hutan goreng. Babi liar ini masih merupakan sarang yang ditemui Xiaosu di jalan dari barat laut. Di samping itu, Wutong dan yang lainnya mengunyah biskuit terkompresi, dan kemudian diam-diam menyaksikan Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui makan 2 makanan panas. Wutong berkata dengan dingin, ini adalah rumah yang aman. Perhatikan penyembunyian dan jangan gunakan dapur. Ren Xiaosu berkata, karena ini adalah rumah perumahan, maka rumah persembunyian Anda menyala di malam hari tetapi tidak ada yang memasak. Tangki bensin tidak diganti setahun sekali. Apakah Anda pikir itu tidak akan menimbulkan keraguan? Jangan meremehkan pengamatan tetangga. Bagaimana situasinya di rumah Anda, pihak lain sudah jelas, bahkan dia bisa mengingat ketika Anda mengemas pangsit. Zhou Yingsui bertanya sambil makan, apakah Anda memiliki informan yang memiliki rencana selanjutnya Zhou Silong? Wutong meliriknya, senapan sniper Anda, jarak efektif terjauh adalah.
Zhou Yingsui berkata dengan bangga, tidak ada masalah dalam jarak 2 kilometer. Ren Xiaosu terkejut pada saat itu. Dia hanya keterampilan senjata tingkat master, bukan tingkat yang sempurna seperti yang Xiaoyu. Kau berani meniupkan untukku. Wu Tong mendengar Zhou Yingsui berkata begitu, dan tiba-tiba dia merasa lega. Besok Zhou Silong akan pergi ke Taman Jifang sesuai dengan rencana asli dan melihat orang yang sangat penting. Ini adalah pertemuan pribadi. Pada saat itu, agen intelijen Zhou Silong akan tersebar di seluruh taman. Akan ada ratusan. Begitu banyak. Zhou Yingsui bertanya-tanya, jadi, haruskah kita tidak mengubah hari? Wu Tong memandang Zhou Yingsui dan Ren Xiaosu, ketika orang-orang adalah yang paling, kewaspadaan musuh adalah yang paling santai. Kali ini, saya harus mengandalkan kemampuan penembak jitu Nona Zhou. Pada jam 4 pagi, banyak pekerja sanitasi memasuki taman pembebasan, membersihkan tempat sampah di dalam, dan membersihkan dedaunan dan sampah. Tetapi pekerja sanitasi saat ini istimewa, dan mereka semua pria yang lembut. Di awal taman pembebasan, saya menghentikan beberapa mobil es krim, yang tampak seperti menjual es krim, bahkan, sudah ada lebih dari selusin anggota staf sibuk dalam panas. Lokasi 10, periksa lagi alat perekam suara, kata seseorang di mobil melalui headset. Lalu saya mendengar suara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di headphone-nya. Orang di mobil berkata, alat perekam diperiksa dan titik pemantauan berikutnya dipasang. Pekerjaan semacam ini adalah praktik umum dari agen intelijen, ini berada di bidang kontrol, untuk menghindari masalah dalam pertemuan pribadi di siang hari. Titik-titik pemantauan itu kebetulan telah menghambat semua akses ke taman dan titik penetrasi, di seluruh taman pembebasan. Di pagi hari anggota tim lapangan di mobil mulai berganti pakaian olahraga dan bergantian pergi ke taman untuk lari pagi. Itu tampak seperti penduduk biasa. Hanya 5 orang yang tersisa di mobil menatap layar monitor dan merasa curiga. Setelah karakter, monitor akan dipromosikan untuk mengunci target, dan tangkapan layar akan disimpan dan dibandingkan dengan database. Pekerjaan semacam ini berlangsung selama hampir 6 jam. Tim Zhou Silong akhirnya melaju ke pintu Taman Jifang. Setelah turun dari bus, ia menemani 2 pengawal dan perlahan berjalan menuju taman. Sudah pukul 10 pagi. Sudah waktunya. Zhou Silong adalah lelaki paruh baya. Kedua rambutnya sudah beruban. Jas berwarna biru sangat khusyuk. Para pengawal di sampingnya masih mengerahkan personel melalui headset posisi 0. 6 untuk mengisi grup, posisi 7 menarik, berpura-pura terlalu palsu, kembali dan menulis kepada saya. Orang ini seperti manajer internal besar, di sebelah Zhou Silong, dan semua sumber daya dialokasikan kepadanya. Zhou Silong duduk di sebuah bangku di taman, 1,2 km dari ketinggian komando terdekat, dan 2 bangunan tinggi telah ditempati oleh penembak jitu tim lapangan. Namun, orang-orang Zhou Silong tidak muncul, tetapi Zhou Silong tidak terburu-buru. Dia duduk dengan tenang di bangku, dan pengawalnya ada di belakangnya. Tidak hanya itu, tetapi ada juga layanan khusus bersenjata lengkap di semak-semak terdekat siap untuk pergi. Sampai jam 11 pagi, tim Luo Wei dan yang lainnya tiba-tiba muncul di gerbang taman. Dan langsung subscribe channel Dongeng Donghua. Gambar gemuk berjalan dengan 12 bawahan ke taman. Ia melihat pakaian-pakaian sederhana itu seolah-olah mereka tidak melihatnya. Luo Wei sendiri memiliki kacamata hitam, Zhou Qi di belakangnya menguap, dan ada lipstik di belakang lehernya yang tidak terhapus. Bab 506. Bermain atau tidak bermain? Luo Wei datang ke bangku di sebelah Zhou Silong, duduk dengan gembira, dan para pengikut lainnya berserakan. Sama seperti Zhou Silong berpikir bahwa Zhou Qi, yang berada di belakang Luo Wei, akan berdiri di belakang Luo Biao seperti pengawalnya. Minggu itu, dia bahkan membiarkan Luo duduk sedikit di tengah dan memberinya posisi. Apa yang membuat Zhou Silong bahkan lebih terkejut adalah bahwa Luo Hao ini benar-benar memberi Zhou Qi sedikit tempat. Dalam sekejap, 3 meremas di bangku, betapa anehnya, Luo Hao bentuk tubuh itu, hampir mendorong Zhou Silong ke tanah. Zhou terus menutup matanya, ayo bicara. Luo Hao haha tertawa, ini adalah sekretaris presidium sebelum King saya, Zhou Qi.
Zhou Silong tersenyum dan berkata, itu masih saudaraku. Aku tidak tahu apakah bos-bos ini datang ke Central Plains. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan, kata Luo sambil tersenyum, ada banyak orang di dunia ini yang dilahirkan untuk menjadi teman, dan aku di sini untuk berteman. Zhou dan King sangat dekat, tetapi ada gunung di antaranya. Siapa yang tidak bisa melihat siapapun, mengapa saudara laki-laki Tuan King datang untuk berteman dengan saya? Zhou Silong ragu-ragu. Luo Yan tersenyum dan berkata, saya tidak datang untuk berteman dengan Zhou, tetapi untuk berteman dengan Zhou Silong. Oh, saya selalu berterus terang, kata Luo sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Zhou Yu, seorang Zhou Siji yang mendukung pengembangan senjata nuklir di Zhou. Tetapi tidak pernah melakukan tindakan konservatif, jadi saya akan membantu Anda. Bagaimana saya bisa membantu hukum? Saya tidak ingin mengatakan ini dulu. Saya ingin tahu mengapa Zhou Xiong ingin mendukung pengembangan senjata nuklir. Luo Wei berkata, sejauh yang saya tahu, Central Plains tidak memiliki perang selama lebih dari 1 dekade. Konsorsium Wangxi di utara baik dengan orang-orang, dan grup King He adalah yang baik. Konsorsium Konfusius jauh dari Anda. Siapa yang akan bertarung dalam pengembangan senjata nuklir? Zhou Silong dengan tenang berkata, apakah perlu untuk memerangi orang? Ini juga hal yang baik untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Hei, kata Luo sambil tersenyum, sebenarnya, aku tahu apa yang kamu pikirkan, dan siapa musuh di hatimu. Dalam hal ini, kita memiliki tujuan yang sama. Zhou Silong tidak menjawab, tetapi malah bertanya, apakah benar ada pangkalan nuklir di King, apakah dikatakan bahwa bahkan masa belum menemukannya. Ya, kata Luo sambil tersenyum, tentu saja. Mengapa tidak berguna untuk bermain Li dan Yang? Zhou Silong bertanya. Ini. Luo Wei tidak. Bahkan jika kamu memainkan keduanya, kamu masih harus khawatir tentang itu, tetapi mengapa tidak menggunakannya saat kamu bermain eksperimen? Luo Wei tidak berbicara. Zhou Silong tertawa senang, apakah benar-benar ada? Ini adalah keraguan bahwa konsorsium Central Plains selalu bertanya-tanya, apakah ada pengembangan senjata nuklir yang sukses di dinasti Qing? Apakah ini benar-benar dikembangkan? Atau itu bohong untuk menipu orang, sehingga orang tidak berani berpikir. Tanda seru. Keraguan ini datang dari 2 titik, di satu sisi, masa tidak menemukan pangkalan nuklir King. Perlu diketahui bahwa ada 3 atau 5 pangkalan uji coba nuklir yang dihancurkan oleh gerombolan di Central Plains dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada 10 atau 8 ilmuwan ekstremis yang terbunuh. Pada suatu waktu, semua orang dalam bahaya. Sekarang, semua orang takut untuk secara terbuka mengungkapkan keinginan mereka. Untuk mengembangkan senjata nuklir, Zhou Silong tidak selalu membawa banyak pengawal setiap hari, dan bahkan membayar mahal untuk merekrut orang luar biasa. Oleh karena itu, masa tidak menemukannya. Apakah itu berarti bahwa King Shi sengaja membingungkan perhatian semua orang? Di sisi lain, perang Qing di barat daya terkenal di seluruh dunia. Namun, dalam perang ini, Qing bahkan tidak menggunakan rudal balistik taktis kelas berat. Karena ada, mengapa tidak? Luo Wei dengan serius mengatakan, saya di barat daya, saya secara pribadi menggunakan aliran partikel yang dihasilkan oleh fusi nuklir, melalui jarak unit astronomi, menewaskan ratusan juta zek. Zhou Silong tiba-tiba tidak menyadarinya, apakah ini waktu sebelum serangga pasang? Di sebelah Zhou, dia akhirnya membuka matanya, apakah kamu tidak mendapatkan selimut? Ini adalah lelucon sebelum bencana. Berapa kali kamu harus mengatakan? Zhou Silong. Pada saat ini, Ren Xiaosu, yang jauh dari 1,8 km, membawa Zhou Yingsui ke sebuah gedung tinggi. Sebelum memasuki gedung, Ren Xiaosu memandangi para pejalan kaki di luar, dan bentuk tubuhnya berhenti, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia datang ke atap, Ren Xiaosu memilih posisi pengamatan terbaik dan diam-diam memandang taman dengan cermin target. Tinggi komando di sini terlalu jauh, sehingga belum termasuk dalam pengawasan oleh pengikut Zhou Silong. Tampaknya mereka juga merasa bahwa ada sangat sedikit penembak jitu di dunia yang dapat mencapai jarak yang begitu jauh. Penembak jitu yang dapat melakukan langkah ini tidak akan dengan mudah memulai dengan Zhou Silong. Lagi pula, Zhou Silong bukan penguasa Zhou.
Zhou Yingsui berjongkok di samping sambil penasaran, berkata, apa yang kamu lihat, biarkan aku melihat juga. Selama pembicaraan, dia juga dengan hati-hati melipat kulit melon ke dalam tas kecil, agar tidak dimasukkan dalam database Dena. Ren Xiaosu tiba-tiba meletakkan cermin target. Meskipun dia jauh, orang lain mungkin tidak mengenalinya. Bisakah dia masih mengenali bentuk tubuh Luo? Hanya saja pria gemuk ini tiba-tiba berlari ke Central Plains, dan juga dengan tujuan misi Zhou Xilong. Oleh karena itu, Wu Tong berkata bahwa Zhou Xilong bertemu dengan orang yang sangat penting hari ini, dan aslinya adalah Luo Wei. Tunggu, pesan tugas sebelumnya mengatakan bahwa minggu ini, Xilong menganjurkan pengembangan senjata nuklir, yang tampaknya sedikit berhubungan dengan Luo Wei. Pada saat ini, Wu Tong dan yang lainnya sudah berjalan di sekitar Taman Pembebasan, tetapi mereka tidak memasuki taman seperti yang direncanakan. Dan Xiao Xiao meletakkan cermin target dan mengatur ulang senapan sniper. Zhou Xilong berada dalam jangkauannya, jika dia menembak pada saat ini, Ren Xiao masih yakin untuk memukul Zhou Xilong. Jadi inilah sebabnya mengapa konsorsium sangat mengganggu bagi penembak jitu pasukan. Ini agak sulit untuk dicegah. Peran penembak jitu di medan perang frontal tidak begitu berbahaya, tetapi ketika belati sedang beraksi, penembak jitu adalah keberadaan yang luar biasa bahkan dari yang luar biasa. Namun, jika Anda menembak diri sendiri, apa yang harus dilakukan Luo Hao? Apakah Anda takut bahwa Anda akan ditangkap oleh Zhou dalam hitungan menit? Luo Wei pasti tidak akan memiliki acara besar. Lagi pula, Qing tidak mudah diprovokasi di barat daya. Dinasti Qing telah menjadi kekuatan terbesar di seluruh aliansi penghalang. Tapi pihak lain mengunci Luo, ini pasti. Zhou Yingsui dengan penasaran bertanya kepada saya, apakah ada syarat untuk menembak? Ya, kata Ren Xiaosu, tapi orang di sebelah Zhou Xilong adalah temanku. Zhou Yingsui mendengus, jadi kamu harus menyerah tugas. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat bahwa Ren Xiaosu telah menempatkan wajahnya pada ruang lingkup dan mulai dengan serius memperbaiki balistik. Benih-benih di mulut Zhou Yingsui telah jatuh ke tanah. Apakah ini benar-benar teman? Jadi, teman itu penting, atau tugas itu penting? Ren Xiaosu sudah memiliki keputusan sendiri, dan uang itu penting. Apalagi dia punya rencana tindak lanjut. Bab 507. Guru menyelamatkan saya. Ren Xiaosu tidak menembak secara langsung, karena jaraknya terlalu jauh, bahkan Yang Xiaoyu mengatakan bahwa jarak tembakan lebih dari 1,6 km. Bahkan jika dia tidak dapat menjamin 100% mengenai, karena peluru terlalu panjang, sehingga gesper setelah pelatuk. Peluru membutuhkan 2 hingga 4 detik untuk terbang, kali ini sepenuhnya tergantung pada kecepatan peluru itu terbang. Pada saat itu, peluru akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, itu bukan lagi penerbangan lurus, tetapi busur yang indah, yang mempengaruhi faktor-faktor seperti bias tanah, gravitasi, kecepatan angin dan sebagainya. Karena itu, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan selama penerbangan peluru ini. Jarak antara Luo Wei dan Zhou Xilong terlalu dekat. Ren Xiaosu menyelesaikan tugas untuk menyelesaikan tugas, tapi bukan itu yang ingin dilihatnya jika dia secara tidak sengaja melukai Luo. Pembicaraan pribadi berlangsung selama hampir 1 jam, dan Xiaosu tidak tahu apa yang secara spesifik dikatakan oleh Zhou Xilong dan Luo Wei. Bagaimanapun, kedua belah pihak akhirnya berjabat tangan. Di sebelah Zhou Yingsui mengeluh bahwa terlalu lama untuk membicarakannya. Kedua pria besar itu memiliki sesuatu untuk dibicarakan, dan sekantong benih yang dibawanya dimakan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa udara sepertinya mengembun sesaat, dan pada saat ini, Ren Xiao mengambil pelatuk. Biarkan peluru terbang sebentar. Zhou Yingsui tiba-tiba melihat kembali ke Taman Pembebasan. Dia tidak bisa melihat lintasan peluru. Dia hanya bisa merasakan fokus dan tekad Ren Xiaosu. Wajah samping remaja tajam dan bersudut, dan sisi lain terfokus pada saat itu, wajah samping seperti karya seni. Pada saat ini, di Taman Jifang, dada Zhou Xilong, yang telah lebih dari 10 meter dari Luo Jing, tiba-tiba meledak menjadi bunga yang berdarah. Setelah peluru menembus tubuh, semprotan darah radioaktif meledak ke arah yang berlawanan dari peluru. Ketika Luo Wei mendengar gerakan di belakangnya, dia tiba-tiba berbalik. Dia memandang tubuh Zhou Xilong dengan takjub.
Wajahnya penuh dengan ekspresi tak bisa berkata-kata, saya baru saja berteman. Setelah hanya 1 jam konsultasi, kedua belah pihak akhirnya menyelesaikan tujuan kerja sama Qing Shi dan Zhou Xilong, banyak hal perlu dilakukan oleh tim negosiasi profesional. Tapi ini hanya pembicaraan yang bagus, pihak lain sudah mati. Luo Yi tanpa sadar bersembunyi di balik pohon dan mengangkat tangannya, ini bukan apa yang saya lakukan. Jika pasangannya mati, dia akan mati. Jika dia memasukkannya lagi, maka itu akan menjadi omong kosong. Pada saat Luo Hao berteriak, rombongan di belakangnya semua telah dikepung, dan perlindungan Luo Mo ada di tengah, dan dia mulai bergerak perlahan ke arah luar taman. Pertahanannya ketat dan bagian luar tidak bisa dilihat. Posisi apa di kerumunan? Bahkan ujung jari Zhou telah memadatkan aliran uap air, dan tampaknya mereka harus dibunuh kapan saja. Tepat sebelum mereka keluar dari taman, mereka segera dihentikan oleh rombongan Zhou Xilong dan mengatakan bahwa mereka akan menangkap mereka. Pengikut Luo Wei ingin melawan, tetapi Luo Wei tersenyum dan berkata ini adalah penghalang khusus bagi orang-orang. Di mana kita bisa pergi? Pergi, biarkan mereka pergi, orang-orang Qing jelas, kekeruhannya keruh. Di sisi Ren Xiaosu, dia tidak berhenti setelah membunuh Zhou Xilong, sebagai gantinya, dia memutuskan untuk berbalik ke Moncong dan menemukan Wu Tong dan yang lainnya untuk menembak. Hanya dalam 10 detik, 4 pembunuh tingkat hanya menyisakan Wu Tong saja. Ren Xiaosu berbalik dan menarik lengan Zhou Yingsui, terima tim. Zhou Yingsui menindaklanjuti dengan Xiao Xiao untuk turun, ketika dia berjalan menaiki tangga, dia menemukan bahwa banyak orang telah meninggal di tangga, orang-orang itu mengenakan pakaian biasa. Tetapi mereka masih menyala dengan pistol. Siapa orang-orang ini? Zhou Yingsui tertegun, apakah itu orang Zhou, bagaimana bisa muncul di sini? Dan siapa yang membunuh mereka? Saya takut ada lebih dari selusin mayat di tangga, tetapi dia tidak mendengar apa-apa tentang itu. Tetapi biarkan Xiao Xiao menyeringai dan tertawa, saya khawatir informan Wu Tong mencari kita untuk memblokir kita. Begitu misi kita berhasil, akan ada banyak orang di sekitar gedung, dan kemudian kita akan diperkenalkan sebagai kambing hitam. Ketika seseorang dalam kekacauan itu secara tidak sengaja tertembak dan terbunuh, maka tidak ada bukti kematian. Senjata, balistik, dan garis-garis masing baik-baik saja, dan kepala yang membunuh pembunuh Zhou Xilong tertangkap, takut bahwa ia dapat naik ke 2 tingkat. Zhou Yingsui agak malu, ternyata ketika dia baru saja menjilat biji melon, apakah hal yang berbahaya terjadi? Jadi, kamu hanya berhenti sebelum naik ke atas, kamu sudah menemukan pakaian sederhana. Tanya Zhou Yingsui. Ya, Ren Xiaosu mengangguk. Jadi kamu harus menembak Wu Tong mereka. Tapi kamu tidak membunuh Wu Tong, Zhou Yingsui penasaran. Kemarin, kamu mengatakan bahwa ada cara untuk melacak Wu Tong. Apakah masih aman? Tanya Ren Xiaosu. Ya. 2 orang berlari menuruni tangga, Ren Xiaosu sudah mengenakan kerudungnya lagi, dan Zhou Yingsui juga menutupi wajahnya dengan syal. Begitu dia keluar dari gedung, dia membiarkan Xiaosu bergegas dan mengamati sekelilingnya. Sudah ada beberapa pakaian sederhana di dekat mereka, tetapi tampaknya pihak lain takut ditembak di jalan. Hanya 2 langkah, Ren Xiao tiba-tiba menyadari bahwa Zhou Yingsui tidak mengikutinya. Melihat ke belakang, dia menemukan bahwa sudah ada 5 atau 6 pakaian sederhana di antara mereka. Zhou Yingsui gelisah, Tuhan menyelamatkan saya. Ren Xiaosu tidak bernafas kembali dan menembak. Minggu ini, saljunya juga hebat, bagaimana cara bertarung begitu keras. Penghalang ke-73 sekali lagi membingungkan. Setelah kekacauan kemarin, para penduduk sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ketika mereka mendengar suara tembakan, mereka dengan cepat bersembunyi di rumah. Di jalan, dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat kendaraan dari divisi pesanan. Mereka yang bertanggung jawab untuk keamanan Departemen Keamanan Ketertiban sedang mencari sesuatu. Mereka berpusat pada bangunan 1,8 km jauhnya dari taman. Jaringan pencarian terus-menerus bergerak keluar. Radiasi. Namun, serangan ini hanya mengambil mayat lebih dari 20 seragam berpakaian preman, dan tidak ada yang lain. Pembunuh itu seperti menghilang dari udara tipis, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan.
Pada saat yang sama, 73 penghalang sudah mulai menjadi darurat militer, tidak ada kendaraan atau personel yang dapat meninggalkan penghalang. 4 gerbang di arah utara selatan dari penghalang ditutup pada saat yang sama. Tidak ada dokumen pribadi Zhou Siji, pemimpin Zhou, dan tidak diizinkan untuk membuka. Pada malam hari, penghalang ke-73 itu menyayat hati. Wu Tong telah bersembunyi selama sehari, dan dia diam-diam memasuki rumah persembunyian lain yang telah dia persiapkan. Dia hanya menunggu dia melepaskan pintu, tetapi punggungnya terhalang oleh moncong yang dingin dan kokoh, dan suara yang akrab terdengar dari belakang. Xiao Su tersenyum dan berkata, sangat sulit menemukanmu. Masuk, letakkan tanganmu di atas kepala dan letakkan di tempat yang bisa kulihat. Ayo bicara. Sikat keringat dingin Wu Tong turun, apa yang kamu lakukan? Ren Xiaosu tersenyum dan bertanya, masalahmu untuk membantuku bertanya kepada informanmu, di mana Luo Wei? Di belakangnya, suara Zhou Yingsui datang lagi, Tuan, apakah Anda akan menyelamatkan Luo? Wu Tong terkejut. Dia berpikir bahwa Ren Xiaosu hanya wajah putih kecil. Bagaimana identitas dua orang lainnya tiba-tiba berbalik, dan Ren Xiaosu telah menjadi Tuan di Zhou Yingsui Kou. Bagaimana ini istimewa seperti nama master di masyarakat lama. Ini terlalu feodal. Namun, orang seperti apa yang bisa membuat orang yang luar biasa bersemangat untuk memanggil Tuan? Tetapi biarkan Xiaosu tersenyum dan berkata, tentu saja itu diselamatkan, tetapi itu adalah temanku. Bab 508, Informan. Di ruangan yang sunyi ada cahaya redup, dan Xiaosu mengarahkan pistol ke Wu Tong. Kedua pria itu duduk berhadap-hadapan di sebuah kursi. Pembunuh profesional seperti Wu Tong telah mengalami berbagai macam pelatihan, seperti saat mengalihkan perhatian musuh dan menghindari moncong. Dalam pandangan mereka, diarahkan pistol mungkin belum tentu mati, dan Anda harus mencari peluang. Namun, ketika Wu Tong menghadapi Xiao Su dan Zhou Yingsui, dia tiba-tiba merasa sangat lemah. Ini adalah dua orang yang luar biasa, yaitu mereka benar-benar dapat menghindari peluru di moncongnya, tetapi akhirnya tetap sama. Sangat mengerikan bahwa dua orang yang luar biasa bekerja sama untuk melakukan tugas tersebut. Tidak, bukan tim, tetapi orang yang luar biasa adalah bawahan orang luar biasa yang lain, dan pihak lain disebut Tuan. Sejujurnya, Wu Tong juga ingin memiliki kelemahan seperti itu, meskipun panjang Zhou Yingsui hanya bisa dianggap sebagai menengah dan atas, tetapi sosok itu bagus. Saya tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Ren Xiaoxiao berkata kepada Wu Tong, saya tidak berpikir kami akan menemukan Anda. Kali ini, Wu Tong dapat ditemukan. Ini juga merupakan kredit Zhou Yingsui. Meskipun kekuatan-kekuatan militer Xiao Su kuat, tidak ada kekuatan khusus dalam menemukan orang dan melacak aspek ini. Kemampuan Zhou Yingsui membantu Xiao Xiao menebus ini. Dia sekarang dapat memiliki total 3 jenis benih, satu menyerupai tongkat berduri, yang dapat digunakan untuk menghancurkan musuh dari tanah, yang kedua adalah menggunakan benih terowongan untuk membuka tempat persembunyian di bawah tanah. Yang ketiga adalah bahwa setelah menanam, semanggi 4 daun pendek akan tumbuh, Zhou Yingsui hanya perlu menghancurkan semanggi 4 daun menjadi jus di tangannya. Dan hanya mengoleskannya pada target. Dalam waktu 3 hari, targetnya akan selalu memiliki semacam bau berumput yang hanya bisa mencium bau Zhou Yingsui. Tidak peduli seberapa jauh, Anda dapat menemukannya di sepanjang rasa ini. Ren Xiaosu sedang memikirkannya. Memang benar bahwa tidak setiap orang yang luar biasa memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Tampaknya beberapa orang yang luar biasa tidak terlahir dengan sepotong materi. Ren Xiaosu memandang Wu Tong di depannya, dan pihak lain tampak tenang, tapi dia bisa bergegas sampai ke tingkat pembunuh. Wu Tong bertanya, Anda dan saya adalah rekan satu tim dari tim kerja sama yang sama, mengapa Anda harus mengarahkan senjata ke saya? Ren Xiaosuo, apakah sulit untuk mengetahui apa yang telah saya lakukan? Saya telah membunuh 3 orang lainnya dan saya tidak berniat meninggalkan Anda ruang untuk bantuan. Kamu membunuh. Murid Wu Tong sedikit menyusut, kamu adalah penembak jitu. Minggu itu, salju. Dia memandang Zhou Yingsui, dan Zhou Yingsui mengambil biji di sebelahnya. Ren Xiaosu bertanya, saya tidak punya banyak masalah, hanya 2.
Jika Anda menjawab dengan baik, itu akan memberi Anda waktu yang baik. Jika Anda menjawab dengan buruk, Anda takut Anda harus menunggu 3 hari dan 3 malam untuk mati. Emosi Wutong berangsur-angsur tenang. Dia adalah orang pertama yang melihat interogasi semacam ini. Orang-orang setidaknya berbohong dan bersedia memberi para interrogator cara untuk hidup. Semakin dia bisa, semakin dia tidak mampu untuk menolak. Nah, sekarang, kamu bertanya pada informanmu sekarang, kata Ren Xiaosu. Ya, bagaimana Anda biasanya menghubungi? Telepon satelit, Wutong memutuskan untuk menjawab. Dia mengambil telepon satelit dari tasnya dan berkata, aku akan bertanya sekarang. Setelah panggilan telepon, Wutong berkata, sekarang Luo Yi di penjara di area villa Danau Houguan. Zhou tidak berani mengobatinya. Itu masih enak dan enak. Dia ditangkap karena dia mencurigainya. Si pembunuh membawa, tetapi Zhou tidak bodoh, mengetahui bahwa Luo Wei tidak perlu melakukan ini. Ren Xiaosu mengangguk. Faktanya, orang pintar tahu tujuan dari perjalanan Luo. Karena itu, Luo Fatzi tidak perlu membunuh aliansi masa depan yang baru saja dia bicarakan. Tidak ada dendam di kedua sisi. Tapi sebelum dia menemukan pembunuh yang sebenarnya, Luo Wei tidak bisa dibebaskan. Dia setidaknya salah satu dari tersangka. Ren Xiaosu kemudian bertanya, siapa informan Anda? Wutong juga seorang bujangan. Dia harus mati. Dia masih mengelola hidupnya sendiri. Dia adalah direktur Departemen Ketertiban. Sekarang posisi manajer penghalang ke-73 telah kosong, jadi dia punya pikiran, seseorang akan membunuh Zhou Xilong. Goncang seluruh Zhou, dan jika dia bisa menyelesaikan kasus ini, dia akan memiliki pujian yang tinggi dan bahkan berharap untuk bersaing untuk manajer penghalang ini. Banyak harta, burung untuk makanan, Ren Xiaoxiao mengangguk, jadi Wutong awalnya berencana untuk menggantung Zhao Haocheng sebagai kambing hitam. Setelah membunuh Zhao Haocheng, Wutong sudah bertanya di mana kambing hitam itu mencari, dan hasilnya adalah Ren Xiao dan Zhou Yingsui. Saya mengirimnya ke pintu saya. Karena itu, Wutong akan sangat bahagia. Zhao Haocheng benar-benar membunuh temanmu? Tanya Ren Xiaosu. Dia memang membunuh teman satu timnya, tapi teman satu timnya bukan temanku, aku berbohong padamu, kata Wutong dengan tenang. Ini juga masuk akal, Ren Xiaosu mengangguk lagi, Wutong, seorang beku, bagaimana bisa ada pembalasan untuk teman-temannya, aku takut semua penghitungan dihitung dan terkenal. Berbicara tentang ini, Ren Xiaosu mengindikasikan bahwa Zhou Yingsui dapat mematikan pena rekaman. Dia juga dengan hati-hati mengingat bahwa dia tidak mengungkapkan identitasnya dari awal hingga akhir, tetapi hanya memiliki suaranya. Zhou Yingsui mengeluarkan pena rekaman dan mematikannya. Wutong cemas, saya sangat kooperatif, bisakah saya? Ketika dia belum selesai berbicara, dia melihat bahwa Ren Xiaosu telah bangkit dan pergi, dan tidak memandangnya. Zhou Yingsui dengan hati-hati memasukkan bijinya ke dalam tas, kemudian meletakkan peredam pada pistol dan melepaskan tembakan ke dadanya. Tatapan Wutong berangsur-angsur kabur. Dia samar-samar melihat postur memutar Zhou Yingsui, mengikuti pintu anak itu dan pergi ke malam. Saya juga samar-samar mendengar Zhou Yingsui berkata kepada anak itu, Tuan, saya sedikit lapar. Bocah itu tidak menanggapi dengan semangat yang baik, apakah masih banyak biji melon yang lapar? Aku tidak makan banyak. Kesadaran Wutong akan hal ini disebabkan oleh keheningan. Tidak ada yang salah dengan tindakannya dalam operasi ini. Hanya ada satu orang di luar rencana, yaitu bocah lelaki. Faktanya, Wutong tidak tahu bahwa Ren Xiaosu cukup kecewa dengan jawabannya. Ren Xiaosu awalnya berpikir bahwa itu ada di balik layar, dan hasilnya adalah pihak lain hanyalah sekretaris pesanan. Posisi ini di mata Wutong mungkin adalah orang besar di penghalang, tetapi bagi Ren Xiaosu, ia tampaknya telah membunuh beberapa komandan. Terlebih lagi, sejak Ren Xiaosu pergi ke sungai dan danau, ia terpapar pada karakter seperti Qing Yi, Luo Jing, Yang Xiaoyu dan Zhang Jinglin. Ini sedikit mengabaikan seorang direktur orde kecil yang hanya tahu cara bekerja. Saat itu, istana tiba-tiba merilis sebuah misi tugas, selamatkan teman dalam api. Ren Xiaosu berjalan di jalanan yang ramai, bahkan jika dia tidak memiliki tugas ini, dia juga akan menyelamatkan. Bab 509.
Tidak, kamu harus pergi. Danau Houguan, penghalang 73, adalah area villa yang terkenal. Ren Xiaoyuan awalnya berencana untuk bergegas ke Danau Houguan dengan Zhou Yingsui. Akibatnya, Zhou Yingsui berteriak bahwa dia lapar. Zhou Yingsui dengan sabar berkata, apakah menurut Anda ini masalahnya? Setelah kami menyelamatkan Luo Wei, kami harus merencanakan rute untuk mundur. Lagi pula, ini adalah situs keluarga Zhou. Bahkan jika habis dari Danau Houguan, itu juga berada di penghalang orang lain. Kebohongan. Anda membiarkan saya memiliki sesuatu untuk dimakan, saya akan melakukan rencana retret terperinci ketika saya makan. Ren Xiaosu berpikir sejenak, ayo kita lakukan. Saya harus mengatakan bahwa kadang-kadang Zhou Yingsui benar-benar dapat memainkan peran pendukung yang baik, seperti pelacakan, seperti penghalang masuk yang mudah, seperti membawa pena rekaman. Jika Anda tidak menjilat bijinya, itu akan bagus. Selain itu, Zhou Yingsui lebih mencintai uang daripada dia. Zhou Yingsui, saat makan mie kering panas, menghancurkan telepon dan berkata, tugas membunuh Zhou Silong, hadiah telah tiba, ponsel Wutong juga tidak terkunci, Anda dapat memiliki waktu untuk melihat berapa banyak uang di akunnya. Atau saya tahu jika ponsel orang lain telah menerima hadiah apapun. Tepat setelah Ren Xiaosu memasuki pintu dan hanya ingin mengajukan pertanyaan, Zhou Yingsui mendapatkan akun pihak lain terlebih dahulu. Ren Xiaosu penasaran, Wutong terutama pada kegiatan Zhou. Apakah kita harus mengambil uang dari akun ini di Bank Zhou? Ini meningkatkan kemungkinan paparan. Tidak, Zhou Yingsui menggelengkan kepalanya. Mari kita kembali ke pasar gelap dan mendapatkannya lagi. Pasar gelap memiliki bank dari Zhou Kong, dan 3 konsorsium uang, dan tidak ada kamera pengintai. Jangan dengarkan apa yang mereka katakan, bahkan pengawasannya, kata Ren Xiaosu, mulut konsorsium adalah hantu penipu. Pasti ada kamera tersembunyi. Mereka secara khusus didirikan di pasar gelap. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin tahu siapa yang menarik uang? Siapa ini? Ini adalah data intelijen yang sangat penting. Zhou Yingsui mengangguk, juga, Wutong juga seorang pembunuh tingkat veteran. Saya pikir akunnya pasti memiliki banyak uang. Ya. Aku pergi ke toilet, Zhou Yingsui meminta untuk melihat Ren Xiaosu. Pergi. Akibatnya, Zhou Yingsui pergi selama lebih dari 20 menit. Ren Xiaosu diam-diam duduk di hotel memikirkan hal-hal. Minggu ini, Yingsui harus berjalan. Kali ini hadiahnya sangat kaya, dan dia juga mendapatkan akun Wutong, jika Zhou Yingsui ada banyak alasan untuk ingin berlari. Ren Xiaosu menghela nafas, sepertinya untuk bergabung dengan kuil anjing, kamu harus menemukan orang lain. Dia tidak mengejar Zhou Yingsui. Di satu sisi, pihak lain memang sangat taat selama ini. Di sisi lain, ibu Zhou Yingsui sakit parah dan membutuhkan uang. Di bawah pengaruh berbagai faktor, Ren Xiaowen merasa bahwa tidak perlu membunuh Zhou Yingsui. Namun, itu adalah gadis biasa di era kacau ini. Namun, pada saat ini, sebuah suara mengganggu meditasi Ren Xiaosu, Tuan, ayo pergi. Ren Xiaosu mendongak dan memandang ke arah yang berlawanan Zhou Yingsui, mengapa kamu tidak lari? Zhou Yingsui memikirkannya dan berkata, kamu tidak akan mengejarku. Apa yang kamu kejar? Ren Xiaosu tidak bisa berdiri dan menangis, tapi aku penasaran uang ini cukup untuk kamu tergoda, mengapa tidak lari? Zhou Yingsui memikirkannya dan berkata, saya juga berpikir untuk berlari, tetapi di dunia ini, saya tidak bisa hidup sendirian, jadi karena saya memiliki paha, saya harus memegangnya erat-erat. Bahkan, Zhou Yingsui memang siap untuk berlari. Dia menunggu sebentar di kamar mandi. Dia ingin melihat reaksi Ren Xiaosu dan melihat apakah pihak lain tidak akan berusaha untuk mengejar dirinya sendiri. Akibatnya, Zhou Yingsui melihat bahwa Xiaosu tidak punya niat untuk memulai sedikit. Dia tidak tahu harus berpikir apa dan berbalik. Sampai saat ini, dia tiba-tiba benar-benar ingin mengikuti Ren Xiaosu untuk melakukan tugas itu. Keduanya datang ke Danau Houguan, Zhou Yingsui melihat organisasi pertahanan yang ketat area villa, dan bahkan ada perusahaan dengan amunisi hidup. Tuan, bagaimana kamu akan menyelamatkan Luo? Zhou Yingsui bertanya di sabuk hijau.
Akibatnya, suara itu hanya jatuh, dia melihat Ren Xiaosu bangkit dan berjalan ke gerbang area villa Danau Houguan. Zhou Yingsui gila, Ren Xiaosu apakah ini langsung sulit? Apakah ini ide seorang Superman legendaris? Pada saat ini, Luo Wei tinggal di halaman villa untuk merokok cerutu. Di sebelah Zhou bertanya, ini sudah siap untuk menyelamatkan pasukan Anda. Setelah membunuh dari Danau Houguan, sepanjang jalan ke barat akan ada orang di penghalang. Setelah bait suci, ada orang-orang yang telah dibangkitkan untuk bertemu dengan Anda. Luo Wei tidak mengatakan apa-apa. Zhou Qi tersenyum dan berkata, kenapa tidakkah kamu berani pergi? Aku takut setelah berjalan, kekurangan di pantat tidak akan hilang. Luo Wei memikirkannya dan berkata, ini hanya satu aspek, tetapi orang bodoh itu tahu bahwa ini bukan yang saya lakukan. Zhou Siji adalah orang yang pintar. Dia tidak akan begitu bingung, tetapi pernahkah Anda memikirkannya? Jika Anda benar-benar ingin membunuhnya, maka mengintai. Lebih dari 100 nyawa di penghalang ke-73 telah dimasukkan, dan bahkan jika kita dapat meninggalkan penghalang, Zhou harus mengejar, atau di mana wajah mereka. Jalan ini adalah darah, saya tidak menerimanya. Kehidupan orang adalah lelucon. Zhou Qi mengerutkan kening, kebaikan wanita itu, kau adalah saudara dari keluarga King, kau seharusnya tidak menempatkan dirimu dalam bahaya, orang-orang paling bawah dilahirkan untuk mati untukmu. Itu untuk tujuan yang lebih besar. Karir besar, bisakah seseorang menjadi lelaki besar? Luo Wei meletakkan cerutu di asbak. Jika seseorang ingin membunuhku, maka aku tidak akan ragu, aku harus pergi, tapi sekarang aku tahu bahwa Zhou tidak akan membunuh. Maka, tentu saja, saya tidak harus membiarkan tangan saya mengambil risiko ini. Mulut Zhou Qi, ya, di tempat yang rusak ini, bahkan tidak ada seorang gadis, itu terlalu membosankan. Luo Yan tersenyum dan berkata, dan seperti yang Anda katakan, jika saya berlari, Zhou pasti mengira ada hantu di hati saya. Lari ini, meskipun semua orang tahu bahwa saya tidak melakukannya, tetapi saya tidak bisa mengatakannya sendiri. Hasilnya adalah pada saat ini, sesosok tiba-tiba berubah ke halaman mereka, dan mengambil Luo Wei dan berlari. Ketika pihak lain berlari, dia berkata, jangan berbohong, penjaga keamanan di luar tercengang oleh saya. Saya akan bergegas sekarang. Luo Yan berseru, Ren Xiaosu, tolong turunkan aku. Aku tidak bisa pergi sekarang. Zhou tidak melihat Ren Xiaosu, tetapi ketika dia mendengar nama Xiaosu, dia mendengus, bagaimana mungkin biarawan ini tiba-tiba muncul di penghalang ke-73. Ketika Ren Xiaosu mendengar apa yang dikatakan Luo, dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu tidak bisa pergi? Aku akan meninggalkan ini, bukankah itu penjahat? Luo Wei membisikkan suaranya. Ren Xiaosu memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ini masalahnya, tetapi jika Anda tidak menyelamatkan Luo, apa yang harus dilakukan tugas Anda? Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu dengan tegas berkata, tidak, kamu harus pergi. Luo Wei. Bab 510, yakinlah, saya harus berada di sana. Pada saat ini, panah harus dikirim pada tali, tetapi tidak diizinkan untuk memimpin, dan setidaknya membiarkan Ren Xiaosu menyelesaikan tugas. Sejujurnya, Ren Xiaosu sendiri tidak menyangka bahwa dia bahkan akan berjongkok 2 kali sehari. Tapi sekarang dia tidak bisa mengelola sebanyak itu. Dia kehabisan bersama Luo Wei, dan Zhou Qi dan yang lainnya saling berhadapan. Mereka yang bersumpah untuk melindungi Luo Wei tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Jika mereka musuh, mereka akan menembak langsung. Ya, tapi ini Ren Xiaosu, dan mereka sering mendengar Luo Wei menyebutkan Ren Xiaosu. Melihat jauh-jauh, para pengikut ini melihat bahwa banyak prajurit Zhou pingsan di jalan, tetapi mereka belum pernah mendengar apa-apa sebelumnya. Di pintu masuk Danau Houguan, Zhou Yingsui telah mencuri kendaraan komersial, yang awalnya merupakan rumah 7 kursi. Sehingga 14 orang terdesak dan berjalan menuju rute evakuasi yang direncanakan dengan tertib. Tanpa pengorbanan imajiner, tidak ada pertempuran sengit dalam imajinasi, dan Ren Xiaosu merampok Luo Wei. Tentu saja, ini juga karena kekuatan pengawasan Zhou tidak kuat. Zhou Siji juga merasa bahwa Luo Wei tidak perlu lari. Duduk di barisan belakang, gigi Luo Wei sakit, Xiaosu, ini yang sedang terjadi.
Bagaimana kabarmu di penghalang ke-73? Oh, lewat, kata Ren Xiaosu dengan santai. Luo Wei adalah orang yang pemalu. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang dalam tahanan rumah, dan seterusnya, suntikan pada hari itu, bukankah kamu akan terbuka? Hahaha, bagaimana mungkin? Ren Xiaosu berkata, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti ini pada teman Pit? Luo Wei akan curiga, benarkah? Ren Xiaosu memindahkan topik dan berkata, bagaimana kamu menjalankan penghalang ke-73? Bukankah King Shi membutuhkan seseorang? Oh, itu harus keluar untuk bermain, dan berteman dengan omong-omong. Luo Wei tidak bersumpah dengan Xiao Xiao, kami baru-baru ini merasa bahwa ambisi Wang hebat, jadi ambil tindakan pencegahan. Rencana apa yang kamu punya setelah itu? Pertama tinggal di rumah Zhou untuk sementara waktu, kemudian pergi ke rumah Kong, dan pemberhentian terakhir ke Wang. Ren Xiaosu berbeda, kalian semua mengatakan bahwa mereka memiliki ambisi, tetapi berani memilih sendiri. Luo Yan tersenyum dan berkata, saya tidak ingin masuk ke sarang harimau, dan Wang sekarang tidak berarti saya. Saya akan berjalan-jalan dan melihat apakah Wang benar-benar seperti dunia luar. Saya harus mengatakan bahwa Ren Xiaosu masih mengagumi Luo Wei, kargo ini benar-benar besi, kemanapun berbahaya untuk pergi, semuanya untuk King. Bahkan, pada saat tertentu, Xiao Su merasa bahwa ketika bayangan King Yu menjadi kepala dinasti Qing, Luo Wei menjadi bayangan King. Ketika Anda tidak dapat melakukan hal-hal kotor, Anda akan membantunya. Hanya 10 menit setelah meninggalkan area Villa Danau Houguan, istana berkata, misi selesai, memberikan 1,0 kelincahan. Ren Xiao Su senang ini menyelesaikan tugasnya. Dia selangkah lebih dekat dengan kekuatan dan kelincahan, dan dia tidak tahu apa kemampuan istana akan terbuka untuknya ketika dia pergi ke 20 ganda. Sekarang, kekuatan Ren Xiaosu adalah 13,5, dan kelincahannya adalah 13,1. Parkir, kata Ren Xiaosu. Zhou Yingsue terkejut, tetapi tidak mempertanyakan apapun, tetapi menginjak rem langsung. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata kepada Luo Wei, jika kamu tidak ingin lari, kembalilah. Luo Wei. Pada saat itu semua orang di dalam mobil terkejut. Apa yang sedang dilakukan ini? Namun, Ren Xiaosu memberi Luo Xiao Disu, ada rekaman di dalamnya. Orang yang saya diinterogasi bernama Wu Tong. Ia adalah pembunuh tingkat bawah di bawah kuil anjing. Tim 5 orang itu datang ke penghalang ke-73 dan berkolusi dengan divisi pesanan. Direktur membunuh Zhou Silong, dan rekaman di dalamnya adalah bukti, sehingga Anda tidak bersalah. Luo Yi sejenak, pembunuh kuil anjing. Bagaimana Anda menemukannya? Ada 3 orang di luar taman yang ditembak dan dibunuh oleh senapan sniper. Mereka semua harus membawa ponsel unik pembunuh A-level di kuil anjing, kata Ren Xiaosu. Tubuh Wu Tong ada di kediaman Jalan Lusun No. 67 Lusun. Anda bisa jujur. Beritahu Zhou. Petik 2. Orang-orang menyingkirkannya, jadi tidak ada alasan bagi Zhou untuk terus menahan Luo Wei. Faktanya, ini adalah rencana asli Ren Xiaosu. Jika bukan karena istana untuk mengeluarkan tugas, dia akan langsung memberikanmu kepada Luo, yang baik-baik saja. Luo Wei terkejut oleh disket di tangannya, kenapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal, berikan saja padaku, bukankah sudah selesai? Ren Xiaosu berkata dengan serius, jika kamu tidak menyelamatkanmu, bagaimana kamu tahu bahwa temanku baik untukmu? Luo Wei mengurung, pembunuh tingkat 5 adalah 5 orang yang berkolaborasi. Anda mengatakan bahwa 3 orang meninggal di luar taman. Sekarang ada 1 mayat di kediaman Jalan Lusun. Yang kelima adalah Anda. Bukan aku, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Luo Wei tersenyum, dan dia menatap Ren Xiaosu dan berkata, kamu bersumpah. Ren Xiaosu berkata dengan serius lagi, pembunuh kelima adalah ember nasi. Zhou Yingsue tidak senang di sebelahnya, Tuan Anda mengatakan saya berdasarkan kebajikan. Mata di mobil semua berkumpul di Zhou Yingsue sejenak. Luo Yan tertawa 2 kali. Ya, saya mengatakan mengapa penembak jitu tidak menembak Zhou Silong yang duduk di bangku. Pada saat itu, target penembak jitu itu masih, dan lebih baik untuk bertarung lebih baik. Hasilnya adalah penembak jitu harus menunggu Zhou Silong.
Saya bangkit dan mulai menembak ketika saya mulai bergerak. Ternyata saya terlalu dekat, takut tidak sengaja melukai saya. Ren Xiaosu sekali lagi mengagumi, anak gemuk Luo Ikmu benar-benar luar biasa. Kentut. Luo Wei tidak marah dan membuka pintu dan turun dari bus. Jika aku mencarimu, di mana aku bisa menemukannya? Pasar gelap di luar King He Group, Ren Xiaosu berpikir sejenak, aku harus berada di sana hampir sepanjang waktu, menunggu tugas baru. Ya, aku akan pergi, kata Luo, melambaikan tangannya dan berjalan ke arah Hou Guanhu Villa. Kedua belah pihak tidak mengatakan apa-apa lagi. Luo Wei tidak menyalahkan Xiaosu. Dia tahu bahwa Ren Xiaosu tidak akan tahu bahwa dia sedang mencari Zhou Silong sebelum dia mengambil alih tugas itu. Teman dunia ini dapat khawatir tentang melukai Anda secara tidak sengaja ketika dia menarik pelatuknya. Cukup, itu. Ini adalah era di mana minat adalah yang terpenting dan orang-orang terbiasa melepaskan persahabatan, cinta, kasih sayang, martabat, dan keadilan. Luo Wei tiba-tiba berbalik dan tersenyum, jika suatu hari Anda melihat nama saya di pesan tugas, apa yang akan terjadi? Ren Xiaosu mengangkat alis meyakinkan, aku pasti akan. Hei, kata Luo sambil tersenyum, sudah cukup untuk kalimat ini, mari kita lihat pasar gelap. Luo Wei sangat jelas. Pada saat itu, ketika Xiaosu datang kepadanya, dia tidak boleh melakukan tugas itu. Dia mengambil rombongan kembali ke Hou Guanhu Villa, dan hasilnya benar-benar diblokir. Luo Yan menatap pria parubaya di depannya dan tersenyum, apakah Anda Zhou Siji? Jarang kata-kata Zhou datang untuk menerima saya secara pribadi. Jika saya mengatakan bahwa saya hanya jalan-jalan, saya tidak tahu apakah Anda percaya atau tidak. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur The First Order dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.